Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Haja Mardiana Arsyad selaku Widya Iswara Diklat PKP Angkatan 5 Provinsi Kalimantan Utara. Perkenalkan, saya Haryani Asri, salah satu peserta PKP Angkatan 5 Provinsi Kalimantan Utara. Menjadi pemimpin bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak hal yang harus kita miliki untuk menjadi pemimpin yang baik. Menyuruh-nyuruh orang bukan berarti Anda adalah seorang pemimpin. Kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Dari semua teori kepemimpinan, baik George R. Terry, Maxwell, dan ahli lainnya, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh. Leadership is influence. Bagaimana Anda akan sukses memimpin ketika Anda memimpin orang-orang yang tidak suka dengan Anda? Pengaruh sendiri itu adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang, benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Dari penelitian yang dilakukan oleh Retno Utami tahun 2006 menjelaskan bahwa untuk menilai sukses tidaknya pemimpin itu dilakukan antara lain dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu perilakunya yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Usaha-usaha yang sistematis tersebut membuahkan teori sifat atau kesifatan dari kepemimpinan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sifat yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Belajar dari seorang tokoh dunia yang sampai sekarang belum ada yang bisa menggeser sepanjang sejarah sebagai seorang yang tercatat pemimpin yang paling sukses. Dan pengaruhnya masih sangat kuat sampai sekarang meskipun dia hidup 1400 tahun yang lalu. Baik, sebelum kita membahas tokoh ini, jangan lupa subscribe, like, and komennya ya. Seperti janji saya tadi bahwa kita akan membahas seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sebuah buku, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, atau dalam bahasa Indonesia 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, yang ditulis oleh seorang ilmuwan yang bernama Michael Hart, menempatkan tokoh ini di urutan pertama. Apa alasannya? Mari kita simak video. Michael Hart, pengarang buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, menempatkan Nabi Muhammad SAW di peringkat 1 dalam bukunya. Dia membutuhkan waktu 28 tahun penelitian untuk menyelesaikan bukunya tersebut. Pada saat dia mempresentasikan bukunya di London, dia dicemooh, diejek, dan diinterupsi. Mereka mempertanyakan kenapa menempatkan Nabi besar Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia di peringkat 1. Michael Hart menjawab, Nabi Muhammad berdiri tegak sendirian di Mekah pada tahun 611 dan menyatakan ke semua orang di sana saat itu, "Aku adalah Nabi dan utusan Allah." Hanya 4 orang yang percaya pada beliau saat itu, sahabatnya, istrinya, dan 2 orang anak kecil. Tapi lihatlah sekarang, setelah lebih dari 1400 tahun,
pengikut beliau, umat muslim di seluruh dunia, sudah mencapai lebih dari 1 miliar orang dan akan terus bertambah. Jadi Nabi Muhammad jelaslah bukan pembohong, karena kebohongan tidak akan pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun. Dan Anda tidak akan pernah mampu membohongi 1 miliar manusia. Cobalah renungkan, setelah semua yang terjadi selama ini, ratusan juta umat muslim ini tidak pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang coba tersebut. Setelah itu, yang ada hanya keheningan yang mencekam dan lama di auditorium tersebut. Nah, setelah menyimak video tersebut, terlepas agama apapun Anda, karena ini adalah sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang ahli selama 28 tahun, maka tentunya banyak hal yang positif yang bisa kita ambil dari tokoh ini, terutama sifatnya yang mungkin kita teladani, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, organisasi tempat kita bekerja, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat apa saja yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Pertama, sidik atau jujur. Kejujuran Nabi Muhammad sangat terkenal. Tidak hanya diakui oleh teman dekatnya, bahkan diakui oleh musuhnya. Memiliki kepribadian yang jujur, adil, dan sabar mendengarkan keluhan masyarakatnya. Kata-katanya selalu konsisten, perkataan dan perbuatan sama, sangat jauh dari sifat pencitraan. Kedua, amanah atau dapat dipercaya. Menjaga tanggung jawab, mampu menjalankan sekaligus menjaga kepercayaan orang lain. Ini terlihat bahwa pada masa tinggal di Mekah, walaupun beliau dimusuhi, namun banyak penduduk Mekah yang menitipkan barang-barangnya kepada beliau. Dan ketika hijrah, padahal Anda tahu bahwa dalam kondisi itu beliau dalam posisi dicari, dikejar-kejar. Kepala beliau dihargai 100 ekor unta. Tapi dalam situasi tersebut, beliau masih menyempatkan diri dan berpesan kepada Ali untuk mewakili memulangkan semua barang atau harta titipan warga Mekah. Luar biasa. Ketiga, tabligh atau menyampaikan. Nabi Muhammad tidak ada keraguan ketika menyampaikan sebuah kebenaran. Kepemimpinannya ditopang oleh sikap yang transparansi, keterbukaan, dan komunikasi yang baik dengan masyarakatnya. Beliau mempunyai keterampilan public speaking yang baik dan selalu berbicara sesuai dengan tingkat strata pemahaman lawan bicaranya. Beliau selalu memperlakukan orang lain dengan istimewa. Ketika bertemu orang lain, beliau duluan yang menyapa, tersenyum, duluan mengulurkan tangannya, dan tidak akan melepaskan tangannya sebelum orang tersebut melepaskan tangannya duluan. Menghadapkan secara penuh badannya, wajahnya kepada orang yang diajaknya bicara. Amazing. Keempat, fatona atau cerdas. Nabi Muhammad memiliki kecerdasan dan kemampuan menguasai persoalan sekaligus mengatasi masalah. Tercatat dalam sejarah begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, tetapi mampu diatasi oleh beliau dengan sangat cerdas. Mungkin ada kisah yang bisa kita lihat bagaimana kecerdasan seorang Nabi Muhammad, bahwa pada kisah
peletakan kembali Hajar Aswad, semua kabilah suku pada saat itu mengklaim dirinya merekalah yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad kembali, sehingga setiap suku merasa egois dan hampir terjadi perang yang besar. Kemudian mereka menyepakati bahwa siapapun besok pertama kali yang memasuki pintu Ka'bah, maka dialah yang berhak memutuskan apa yang kita lakukan. Dan ternyata keesokan harinya yang masuk pertama kali adalah Nabi Muhammad. Ini terjadi sebelum masa kerasulan. Dan mereka pada saat itu menyerahkan persoalan itu kepada Nabi Muhammad. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah, karena apabila salah dalam mengambil sebuah keputusan atau sikap, maka pasti akibatnya sangat fatal, pasti akan terjadi perang. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad dengan cerdas meminta sorban, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah sorban, kemudian setiap kepala suku memegang ujungnya dan sama-sama mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad itu kembali ke tempatnya. Wow, luar biasa kan cerdasnya dia. Demikian tadi sifat-sifat Nabi Muhammad dalam menenangkan pengaruhnya sehingga menjadi pemimpin yang diikuti dan dicintai. Bahkan beberapa kalangan menobatkan sebagai pemimpin yang abadi karena pengaruhnya bukannya berkurang tetapi terus bertambah sampai saat ini dan akan datang. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifatnya. Semoga tayangan ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Mengutip sebuah kata bijak yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian